Nah, ini teman-teman, adik saya udah masih di MKG, masih di area bootnya Xpeng. Ini di belakang saya ada Xpeng X9. Ini yang benar-benar katanya the killernya Alphard, the killernya Denza. Kita lihat seberapa jauh ini mobil. Ya memang dari harganya 1M lebih lah ya. Dia ada Pro, ada X Pro ya kalau nggak salah ya. Saya nggak begitu hafal. Tapi memang ini mobil yang katanya killer Alphard sama killernya Denza katanya. Tentunya dari harga memang sangat-sangat jauh atau tengah-tengah kali ya. Bahkan Denza pun harganya murah. Tapi kita lihat fiturnya yang ada seberapa jauh sih, baik itu nyamannya segala macam. Mungkin dari model teman-teman bisa lihat X9 memang cukup lumayan bagus. Dan kita cek bagian Xpeng selanjutnya teman-teman di Xpeng X9. Nih teman-teman, ini di depan kita selain tadi Xpeng G6, dia ada Xpeng X9. Ada warna hitam, ada putih. Mungkin tadi sedikit ada yang warna hitam. Kita coba cek di bagian putih. Kayaknya memang warna putih ini memang berbeda nih. Mungkin warna hitam udah hal yang biasa, tapi di warna putih, lihat warna putihnya bagus banget. Mungkin lebih ke pearl kali ya, mutiara segala macam nih teman-teman. Tapi kalau dari sisi body dari bawah sampai atas, dia punya karakternya memang benar-benar seperti apa ya, baby Alphard kali ya, mungkin sekelas Foxy segala macam. Tapi memang ini yang saya sering lihat, ini udah mainannya mobil China. Dia punya DRL-nya nyatu dari kiri ke kanan sampai ke tengah. Mungkin bisa lihat seperti Stargazer segala macam. Ini dia. Ini ada kamera 360 di X9. Ini udah hal yang biasa. Namun ada sensor parkirnya ada beberapa titik juga teman-teman. Nih sedikit. Tuh, di ujung ada 6, depan 6. Ada 6. Dan ini memang namanya mobil listrik pemanis, tapi memang ini ada beberapa bolongan-bolongan untuk area pendinginan baterai, dan ini memang sangat-sangat bagus banget. Dan di sini area di sana dalamnya dia udah ada ADAS-nya. Terlihat nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ntar saya kasih di dalam. Nah, ini memang modelnya dia aerodinamisnya dapat, karena memang di sini lekukannya buat ini anginnya dapat, sehingga dia sangat-sangat aerodinamis banget. Nah nih sama di Xpeng G6 dia ada kameranya. Ini kayak radar kayak di Tesla. Nah, sedikit ini bannya dia pakai Michelin sama seperti G6. Tentunya ini sepertinya ringnya ring 20 memang agak sedikit lebar. Mohon maaf teman-teman, dia nih dia 235/50 ring 20. Tentunya ini memang sangat-sangat bagus banget. Nah, lihat dari samping sini, seperti biasa nih radarnya banyak, kameranya banyak nih. Sumpah, bukan hanya kamera 360, tapi kayaknya memang bisa sampai 720 segala macamnya. Nah ini dia sliding door. Sliding door yang benar-benar lihat di dalamnya mewah banget. Kurang lebih kayak Denza. Tipikalnya kayak Denza. Untuk bukaannya segala macam. Lihat. Ini dia. Benar-benar beda banget. Nah ini dia. Mereknya merek apa ini? Jorea apa gimana nih, saya kurang tahu teman-teman. Dan ini fantastik bagi saya. Ini berbeda dari yang lain. Beda banget tombolnya. Ini dia. Tapi memang ini ada frameless-nya. Beda dengan G6. Beda banget. Nah ini dia. Soft touch-nya dapat. Area speakernya juga bagus dapat. Dan ini seperti biasa dia pendingin. Kayaknya seperti ada. Nah kita akan cek. Ini udah ada lumbar support, ada maju mundurnya biasa, sama seperti G6. Ini setirnya nggak beda jauh. Dia indikatornya memang nggak segede tadi yang G6 ya teman-teman ya, yang di video saya sebelumnya. Nah di sini nih area dia punya di sininya
Tapi sayang, kenapa dia nggak ada HUD-nya? Tapi overall, is okay, no problem. Nah ini dia. Dan ini bisa mencapai klaimnya bisa 700 km. Saya nggak tahu itu secara WLTP atau NEDC, tapi memang dari klaimnya di brosur bisa mencapai 700 kilo. Itu sangat luar biasa banget. Dengan harga 1M50 juta sih worth it banget. Nah ini dia, bisa lihat ya, dia panoramik, benar-benar killernya Alphard sama Denza, saya jamin. Nah ini dia teman-teman, kamera 360. Nah ini sama seperti G6, TPMS yang ada, segala macamnya ada. Tentunya memang sangat-sangat bagus banget teman-teman. Nah ini memang mungkin tadi kan agak gelap nih, agak terang, saya nggak tahu nih dia gimana, tapi memang sama pengaturan kursinya, segala macemnya. Ini sensor-sensornya kurang lebih hampir mirip-mirip dengan Xpeng G6. Tentunya dengan fitur ini membantu Anda memberikan aura yang berbeda mungkin dari brand-brand sebelumnya. Nah, terlihat di sini ada wireless charging 2, mungkin cukup membantu juga. Saya nggak tahu berapa wattnya, tapi yang penting bisa ada wireless charging. AC-nya unik banget, unik. Ini ada buat naruh botol. Kayaknya ada pendingin nih. Saya rasa nih ada pendinginnya, tapi nggak tahu apakah pendingin dari sini apa dari sini. Tapi saya rasain tangan saya nih ada pendinginnya, kayak ada AC teman-teman. Memang ada lobangannya nih. Terus di boxnya sini standar. Nah pengaturan bangkunya sama seperti di Denza, di Alphard masih ada maju mundurnya. Pendingin, oh ya tadi saya pengen tahu pendinginnya apakah ada atau tidak. Oke, pemanas bangku. Oke, ternyata dia pengaturan AC-nya di sini teman-teman, bisa naik turun nih. Oh ini bisa teman-teman diatur, luar biasa sih emang brand Cina emang. Oke, ini oke, dia ada pendingin, ada pemanas teman-teman di Xpeng X9. Tentunya di baris ketiga dia nggak ada teman-teman, nggak ada pendingin ataupun pemanas. Ini sih worth it sih, dengan harga 1M50 juta worth it banget. Dan untuk kelegaannya cukup lumayan lega teman-teman, lega banget. Dan saya pun juga duduk di sini pun lega banget. Tapi memang ada sedikit enak nyaman untuk bangkunya. Tentunya di sini yang tadi saya bilang di Xpeng G6. Nah ini kayak seperti tuas bukaan pintu, memang nggak ada buat handle-nya, tapi di sini ketika dipencet pintunya akan kebuka. Jadi memang langsung buka tutup. Jadi cukup memudahkan teman-teman, nggak terlalu banyak effort. Nah tadi ini coba kita lihat apakah di Xpeng X9 ini ada. Oke, ada tilt and telescopic. Ini standar, dan ini standar banget. Ya paling ini ya seperti PRND, transmisi, ini wiper segala macem standar. Terus juga sennya di kiri, ya mungkin kayak Eropa gitu teman-temannya. Sangat-sangat bagus banget. Dan satu lagi teman-teman, ini nggak tahu ini mengganggu atau enggak. Ini bagian pengemudi seperti ada kayak suara radio nih, ini di sini. Saya nggak tahu ini antara nyaman atau enggak, tapi bagi saya sih ini, bagi kuping saya sih agak ganggu nih. Ada speaker nih, agak ganggu nih, ada speaker nih. Mungkin kalau lagi kenceng mungkin ganggu, tapi ya ini mungkin lebih pemilihan Xpeng itu seperti tambahan ini mungkin oke lah, tapi bagi saya pribadi ganggu nih, karena kita lagi nyetir apa, kalau sekali lagi enak secara nyata gitu kan, kayaknya terlalu enak didengar lagunya, bisa tidur kayaknya nih teman. Tapi overall oke sih.
ada suara-suara audio, mungkin kan kita bisa di depan gitu, tapi ini lebih privasi teman-teman. Sangat cukup bagus sih bagi saya sih. So far so good lah, nggak ada yang tapi memang bagi saya agak ganggu untuk di headrest ini nih ada speaker gitu ya teman-teman. Nah sedikit ini sama seperti G6 ini dia ada SOS-nya. Oke, ini spionnya cakep. Oke, ini ini ada lampunya. Oke, ini sunroof, sepertinya sunroof, dan dia ada TV-nya. Coba nanti kita lihat, di bagian di belakang. Ini sepertinya ada TV-nya. Ini cukup bagus. Nah ini ada speakernya. Kenapa tadi di bagian head kepala ada nih? Tapi si overall oke sih teman-teman. Cukup lumayan bagus. Luar biasa. Nah, di Xpeng X9 udah disiapin koper. Ini ada berapa biji nih? Ada 3, 4, 5, 6, 7 koper. Bagasi gini sih oke sih bagi saya sih, karena memang rata-rata orang Indonesia pengen mobilnya murah, irit, kelegaan kabinnya juga lega banget. Nah ini Xpeng X9 bisa jadi tambahan buat teman-teman. Agak lumayan dalam, jadi koper-koper atau golf, mungkin tas golf mungkin masih bisa masuk teman-teman. Overall saya suka, dan ini lihat 2, 2, 3 overall oke. Dan ini dia yang paling istimewa, pengaturan bangkunya. Ini ada wattnya 180, luar biasa banget, beda banget. Ini ya, ini sepertinya pemanas atau gimana, tapi ini oke, ini baris kedua. Beda banget. Nah, ini pengaturannya di situ, teman-teman. Nanti kita coba lihat. Memang ini biasa, ini buka tutup pintunya. Overall oke. Nah, ini bagian belakang tentunya lebih, saya inget kayak semacam kayak mobil apa ya? Toyota apa saya lupa, tapi ini lancip banget nih. Garisnya di sini nih. Lancip banget. Mungkin ini sisi aerodinamisnya mungkin dilihat sama Xpeng untuk membelah anginnya cukup lumayan bagus. Nah ini saya suka nih, mobil sini tuh memikirkan hal kecil sekarang, lampunya. Jadi mengingat bahwa lebarnya mobil ini cukup lumayan lebar. Ini X9, di belakang pastinya ada kamera, tentunya kamera 360, tapi ini ada 2. Biasanya 1, ini ada 2. Sensor parkirnya ada 6, cukup lumayan bagus. Dan pintu sliding door-nya juga cukup lumayan oke banget. Nah ini dia baris kedua, pengaturannya dia cakep banget. Oh oke, ternyata dia kalau masuk ke belakang secara satu kali sentuhan dia bisa masuk ke sini. Kita lihat sampai ujung mana. Oke, dengan sisi segini masuk di sini sih oke. Nah, nggak menyulitkan. Nah ini dia, cakep, gila ya. Ini dia, ada semacam, ingat kayak Venture ya kalau nggak salah ya. Ini ada list lampu, udah kayak di rumah. Tuh lihat layarnya tuh. Nih ini pengaturannya bisa dari sini, sekali pencet. Nah ini pengaturannya. Oke, ini ada pengaturan buat baris ketiga teman-teman. Ini buat headrest-nya. Oke, sebentar saya coba ini kamera saya bagian belakang. Oke teman-teman, nah ini sedikit, ini coba saya mau tegakin. Ini tegak. Nah ketika mundur, reclining-nya cukup lumayan lega. Reclining ini
mungkin sekitar 40 sampai 45 derajat. Jadi memang overall oke banget, nyaman banget. Nah ini untuk saya pribadi tinggi segini sih oke, nggak ada masalah. Nah ini ada speaker di sini, ada lampunya, ya mewah banget. Nah ini dia untuk kanan kiri dia ada nih teman-teman. Ntar saya ini kameranya lagi. Nah ini buat maju mundurnya untuk kanan kiri dia ada. Ini ada chargeran Type C, kanan juga ada. Overall sih oke. Ini untuk bangkunya nyaman banget, enak banget, cukup lumayan enak. Nah ini pengaturan bangkunya di sini, TV-nya juga ada. Saya nggak tahu ini TV-nya berfungsi atau dari depan atau ada tambahan apa, tapi nah untuk bagian situ AC-nya terpisah teman-teman. Nah, ini nah ini teman-teman pengaturan ini yang video AC-nya. Dan saya nggak tahu apakah ini ada kulkas atau enggak, tapi kayaknya sih di mana storage-nya? Bengkelnya di mana? oke. Ini ada coolernya. Hah? Dia seperti Ion. Oh, di Pick. Dia Bengkelnya ada semacam apa ya, semacam kulkas. gimana cari siapa? Luar biasa nih, kayak seperti Ion apa ya? Saya lupa, hype-nya apa-apa. Ada pemanasnya, gila. Nih, ada pendingin kulkasnya juga, pemanasnya kayaknya sih ada ini. Ini sih keren banget, sumpah. Gila, keren banget. Gua akuin, keren banget. Harga 1M sih oke lah. Nah, semacam di sini dia ada chargeran juga Type C 60 watt. Ih gila, gede banget. Nah ini pengaturannya, memang dia nggak ada kayak di Denza gitu, tapi di sini overall sih oke. Nah ini untuk lumbar support, pengaturan bangkunya, maju mundurnya oke. Untuk naikin bangkunya, overall sih suka saya ini. Dengan harga 1M 50 jutaan sih oke lah. Dengan fitur yang ada kulkasnya. Nah TV-nya ini saya nggak tahu teman-teman, apakah ini bisa dipakai atau gimana. Sebentar, oke. Ini oke, ternyata dia bisa YouTube, bisa Disney. Saya nggak tahu apakah dia pakai wirelessnya dari mana, tapi secara ini sih kita lihat YouTube-nya. Oke, Oke, kayaknya dia bisa YouTube ini, gila, keren sih, sumpah, luar biasa banget sih. Ini dia ada kursi pijatnya teman-teman. Saya ngerasain ada kursi pijat. Kursi pijatnya kayaknya di sini nih teman-teman. Ini nih. Nah ini recliningnya sini bisa dapet. Gila, luar biasa sih. Oh ini ada pemanas juga, pemanas, ada pendingin juga teman-teman. Dia tombolnya oke sih. Overall sih oke teman-teman. Suka, kursi pijatnya juga berasa, dapat banget. Nah ini mewahnya seperti kayak di pesawat. Ada meja table-nya dulu. Mungkin lebih ke Stargazer nih dulu nih, pertama kalinya di Korea nih pakai table gini, tapi overall sih ini mewah sih. Mau nyoba Zero Gravity? Masa. Ini tapi overall kulkasnya ini paling suka sih. Selain di Ion dia dapat cuma ini. Bisa sampai bawah. Tapi ada Ini teman-teman, katanya ini untuk pengaktifan TV, benar bisa kata tenaga penjualnya. Jadi sorry, ini sebentar. Jadi ini nanti di mobil Xpeng X9 ada dapat eSIM-nya dari China katanya, tapi katanya tahun depan ada eSIM-nya dari Indonesia. Cukup lumayan menarik ya, seperti Hyundai lah ya teman-teman. Start kita buat
Hyundai kan dia blueling segala macam, dia belum bisa audio belum seperti. Tapi overall oke sih. Bisa dapat eSIM-nya itu untuk membantu nonton di dalam ini cukup lumayan bagus sih teman-teman. Keren banget sih. Nah, untuk airbag palingnya 6 standar. Oke sih bagi saya sih overall sih bagus banget. Nah, ini ada TikTok, oke. Ada Bluetooth juga di sini. Oke sih. Nyaman banget sih. Nah, ini pengaturan pintu di sini, AC-nya. Gila, sumpah keren banget. Nah, ini apa ini, teman-teman? Oh, pengaturan kacanya nih. Oke, ini ada ya ini semacam tirai. Oke sih. Nah, ini TV-nya. Oke. TV-nya dipencet nutup. Gila sumpah ya. Buat teman-teman kalau mungkin nggak perlu dari brand apa, ini sih paling oke ini teman-teman. Cakep. Cakep. Ini dia teman-teman. Salah satu kelebihannya. Luar biasa banget. Ini ada TV, ada panoramiknya. Sunroofnya sih dapat teman-teman. Sumpah ini lega banget. Sangat-sangat lega banget. Cakep banget, sumpah. Gue punya duit gue beli. Oke teman, lihat mewahnya dapet. Oke teman-teman, kita coba lihat bagian bonetnya. Satu lagi teman-teman, ini ada wireless charging juga nih, buat kanan kiri. Ini mewah banget sih, wireless chargingnya oke. Jadi memang bantu banget buat teman-teman nih. Gue baru nemuin nih wireless chargingnya. Ini ya seperti biasa, pintu. Yang desa dia ada ini loh ya. Oke sih. Ada remote-nya di sini ya. Dia itu layar. Nah ini Kalau dia mewah banget. kalau dia nggak Nah nih teman-teman, sedikit saya mau review bagian depan. Memang nggak seperti mobil listrik pada umumnya. Cuma sayang dengan 1M, lu lihat loh, sumpah Xpeng cuma ngasih ginian doang, batangan doang. Mobil Cina lainnya yang 300-an sih udah pakai tuas begitu loh. Tapi dengan 1M, gua sih nggak pikir ya, ini oke lah. Perlengkapan ini oke. Tapi dengan sekecil ini ya mungkin sebagian dari desainer mungkin nggak penting selama, tapi untuk membantu loh teman-teman. Tapi memang ini kecil, sumpah ini kecil banget. Untuk dia punya area baterainya kecil, paling ada wiper, pendingin yang dalamnya, ini rem. Nah ini semacam tambahan, tapi saya sangat sayangkan ini dengan harga 1M nih teman-teman. Gila, masih pakai batangan. Nggak mikir lagi sih gue. Tapi overall sih oke, cuma mungkin bisa di-upgrade kali ya teman-teman ya, buat dari Xpeng Indonesia nih. Tapi overall sih gue suka, nggak ada hal yang lebih gimana. Tapi untuk fitur segala macam nih oke. Nah gimana teman-teman? Tadi sedikit nih Xpeng X6, gila luar biasa. Harga 1M kalau gue lihat sih lebih dari Denza, kayaknya lebih. Alphard apalagi jauh banget. Nah bagi buat teman-teman yang mau lihat Xpeng lebih dekat, bisa teman-teman cek ke showroomnya Xpeng terdekat. Lihat unitnya, rasain fiturnya, duit gak usah dipikirin, ada ntar rezekinya teman-teman. Oke, demikian teman-teman yang bisa Adi Aksaritongga sampaikan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksaritongga Official biar bikin video semangat dan memberikan update informasi otomotif di Indonesia untuk lebih baik lagi. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih teman-teman.